Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 4 pengedar sabu-sabu di Tejakula Buleleng. Kasus malapraktik yang melibatkan terdakwa seorang dokter masuk persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Uniknya tradisi nyenuk, tradisi langka yang dilaksanakan setiap puluhan tahun sekali. Masyarakat Bali memiliki banyak tradisi. Sebagian tradisi ada yang punah, namun ada juga yang masih bertahan, termasuk tradisi nyenuk di Kabupaten Bangli. Nyenuk merupakan salah satu tradisi langka karena hanya berlangsung saat ada upacara besar yang dilaksanakan puluhan tahun sekali. Menurut catatan, tradisi nyenuk terakhir digelar 68 tahun yang lalu. Warga desa adat tingkat Batu Jahem Tebuku belum lama ini menggelar tradisi nyenuk setelah selesai merayakan upacara Gentek Linggi di 3 pura, Pura Pusa, Pura Penataran, dan Balai Agung Desa Adat Tingkat Batu. Prosesi diawali dengan arak-arakan dari Pura Dalam menuju Pura Pusa. Warga membawa tegen-tegenan yang berisi buah, umbi-umbian, tebu, dan lain sebagainya. Makanan ini merupakan persembahan kepada penguasa alam agar upacara berjalan lancar. Persembahan hasil bumi sehingga upacara yang kami laksanakan di Pura Pusah, Balai Agung dan Penataran bisa berjalan lancar. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kembali mendapat berkah kepada seluruh masyarakat yang ada di tingkat Batu pada khususnya dan pada umumnya seluruh masyarakat yang ada di seluruh Bali. Yang menarik dalam tradisi ini, ketika pemimpin upacara berdialog dengan pembawa tegen-tegenan, mereka menggunakan bahasa Kawi sehingga upacara terasa sakral. Upacara nyenuk ini merupakan simbol ungkapan rasa syukur atas berkah dengan segala hasil bumi yang diberikan Ide Sang Hyang Widi kepada warga di desa adat Tingkat Batu. Sehingga upacara Gentek Linggi di desa adat Tingkat Batu berjalan lancar. Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pematung di Kabupaten Gianyar harus diakui memiliki talenta dan kreativitas yang belum tentu dimiliki pematung di daerah lain. Di desa Singapadu, para pematung batu paras mampu menuangkan imajinasi mereka dalam berbagai bentuk pahatan. Tidak heran karya pematung di desa ini banyak diburu wisatawan dari mancanegara. Salah satunya adalah karya Inyoman Suwete yang berbentuk kodok. Suwete mengaku sudah menekuni seni pahat atau ukir khususnya batu paras sejak 30 tahun lalu. Sudah dari tahun 94. Kenapa Pak tertarik membuat kerajinan ini, Pak? Ya, karena melihat situasi bahan yang ini, bahan yang nggak bisa dipakai, itu saya coba mengambil ada inspirasi untuk buat patung gitu. Jadi paras-paras yang sisa-sisa Bapak buat awalnya Pak ya? Iya, sisanya itu soalnya modalnya kan agak ya murah gitu. Saya buat jadi patung gitu. Ini peminatnya dari apa, wisatawan apa Pak ini? Wisatawan Jepang rata-rata yang ya? kebanyakan Jepang yang kodok gitu. Kodoknya ya Pak? Ya, Ini pengerjaannya berapa hari Pak untuk satu patung ini Pak? kalau satu patung ya sekitar
2 jam itu satu patungnya. Sudah kelar ya, sudah selesai. Sweta dengan kreatif memanfaatkan sisa-sisa potongan batu paras untuk membuat patung kodok. Patung kodok ini ternyata banyak peminat hingga menembus pasar mancanegara, terutama Jepang. Menurut Sweta, saat ramai bisa menjual 2.000 patung pahatan batu paras sekali pesan. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Konsep penyajian makanan dengan gaya rijsttafel ala Belanda di era kolonial memang bisa menggugah selera makan. Konsep inilah yang masih digunakan salah satu kafe di Jalan Tegal Arum, Denpasar. Berbagai hidangan disajikan dalam porsi kecil di atas nampan sehingga pengunjung bisa memilih sesuka hati. Dalam satu nampan disajikan daging bebek, nasi uduk, sayur urap, sayur asam, sambal merah dan sambal mata, dan juga buah potong. Rasanya itu enak, bumbunya itu masaknya ke dalam, dan perbedaannya sendiri itu dagingnya empuk dan mudah dipotong, apalagi campur dengan sayur urap, sambal, juga nasinya itu ada diolah lagi menjadi nasi uduk yang ada daun bawang, daun seledri sama bawang goreng, lalu sambalnya juga enak. Suatu pengalaman yang menarik ya, apalagi tadi sebelum kita makan dan nunggu makanan jadi itu, kita keliling dulu melihat mobil yang ada di sini. Di kafe ini menu nasi bebek rijsttafel menjadi salah satu masakan yang direkomendasikan karena rasa dan tampilannya yang berbeda. Ada fruit slice, bebek atau chicken ya, kan macam 2 terus tafelnya. Udah gitu ada sayur urap, kerupuk, nasi flavor rice, sambal mata, sama sambal terasi, serta sayur asam. Isinya. Di kafe ini juga terdapat mobil kuno, sehingga pengunjung akan dibawa ke masa kolonial Belanda. Hidangan komplit bebek rijsttafel ini dijual Rp110.000 per porsi. Devi Saraswati dan Naufal Afian Nur melaporkan dari Kota Denpasar. Cukup banyak alternatif tempat berlibur dengan tema yang berbeda dari biasanya bersama anak-anak. Di antaranya, Taman Kupu-Kupu di Kemenung, Gianyar. Di taman ini tidak hanya bisa jalan-jalan, tapi juga belajar tentang konservasi kupu-kupu. Saat memasuki Taman Kupu-Kupu, pengunjung akan disambut dengan taman berisi kupu-kupu beraneka warna. Terdapat kurang lebih 15 spesies kupu-kupu di taman ini. Belasan jenis kupu-kupu yang tergolong langka ini berasal dari berbagai daerah di Bali. Di tempat ini wisatawan dapat mengabadikan momen saat bersama kupu-kupu dan mempelajari proses metamorfosis mulai dari kepompong, ulat hingga menjadi kupu-kupu. Namun sayang, binatang mungil dengan sayap cantik ini hanya memiliki masa hidup rata-rata tidak lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu, taman ini juga dibuat untuk menjadi tempat budidaya aneka jenis kupu-kupu. Ratusan kepompong dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau sudah cukup kuat, kupu-kupu akan dipindahkan dari konservasi ke area taman. So far, it's been pretty neat. So, like the butterflies, the animals outside. Taman kupu-kupu kami ada 15 jenis daripada kupu-kupu, dan setelah itu juga ada ruangan kepompong yang mungkin
customer bisa melihat kupu-kupu dan kepompong yang ada di tempat kami. Taman kupu-kupu ini cocok untuk dijadikan tujuan wisata bersama keluarga, terutama anak-anak. Waktu tempuhnya hanya sekitar 40 menit dari kota Denpasar. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kabupaten Gianyar.